Pateners, apa kabar? Ketemu lagi di Paten Pemuda Kreatif dan Keren bersama saya Lia Atmajaya. Seperti biasa nih, kita kalau di Paten tuh akan membahas UMKM yang keren-keren dan juga kreatif deh semuanya. Yang pastinya harus bisa memberikan inspirasi juga untuk Pateners yang ingin memulai usaha atau mungkin lagi mengembangkan usahanya. Nah, hari ini spesial banget nih. Kita akan menuju ke Labuan Bajo. Kita lihat yuk. UMKM pertama dari Labuan Bajo adalah New Eden Moringa. Jadi mereka ini membuat racikan dari produk-produk yang terbuat dari kelor. Jadi banyak banget tuh produknya. Salah satunya yang paling premium dan mungkin bisa dibilang paling bikin penasaran itu adalah teh-tehnya. Dimulai dari kisahnya Lita Isomortana, jadilah produk-produk yang terbuat dari pengolahan kelor. Seperti ini salah satunya, ini adalah teh moringa yang memiliki banyak khasiat serta manfaat dan juga nutrisinya banyak. Nah, ini blue tea, kelihatan kan? Jadi tehnya itu warnanya biru. Tuh, menarik banget kan? Mau lihat seperti apa liputannya? Ya udah lihat aja, aku minum teh dulu ya. Nama saya Lita Widiati Isomatana, saya founder dan owner dari New Eden Moringa. Awal mula New Eden itu berdiri di awal 2019 sebetulnya. Berawal dari hanya hobi untuk membuat herbal dan membuat powder yang biasa saya konsumsi dari Australia. Main produk kita sebetulnya lebih ke powder, juga tea dan latte. Jadi kita ada range-nya tea, ada 3 macam teh, ada 3 macam latte yang kita combine juga dengan turmeric dan juga dengan coffee. Jadi ada moringa coffee, moringa turmeric, dan moringa latte. Untuk main produk sendiri sebetulnya saya ingin tonjolkan itu powdernya. Kenapa? Karena disitulah purity of nutrition yang untuk kesehatan yang bisa ditaburkan di makanan, di minuman, atau misalnya untuk bayi, misalnya untuk tambahan nutrisi, dan juga untuk stunting program. Kita ada varian produk moringa powder, lalu moringa sea salt yang dikombin dengan garam laut. Jadi bisa untuk masak, mama-mama misalnya bikin omelet pagi-pagi tinggal tabur aja. Lalu juga teh ada 3 macam, ada moringa tea yang pure, lalu moringa blue tea yang kita campur dari moringa tea dan juga dengan bunga telang. Lalu kita juga punya bunga telang itu sendiri. Dan terakhir, produk terakhir kami terbaru itu moringa soap bar, berarti sabun dari daun kelor. Jadi misi New Eden sendiri itu sebenarnya mau mengangkat harkat martabat petani. Maka dari itu kita kembangkan bagaimana caranya mentraining petani-petani ini supaya apa yang mereka hasilkan dari alam mereka itu, contohnya di sini kelor, bisa menjadikan produk-produk yang bernilai dan juga bisa tembus ke pasar internasional. Kita baru launching website juga, www.newedenmoringa.com. Instagram account kami New Eden Moringa atau newedenmoringa.id. Jadi bisa datang ke sini juga ke New Eden Moringa Gallery yang bertempat di Labuan Bajo, NTT Flores. Nah, yang berikutnya adalah Magnolia Boutique Komodo. Jadi produk utamanya sebetulnya adalah fashion ramah lingkungan. Karena semua produknya itu dibuat secara handmade dan berbahan dasar dari serat pohon linen yang menggunakan teknik khusus. Tuh, kreatif dan menarik banget kan? Yuk kita lihat. Nama saya Honorita, saya sebagai staf di Magnolia Boutique Komodo Labuan Bajo. Awal mulanya, waktu pindah ke Labuan Bajo, bisnis berawal dari background dan bekerja di perusahaan fashion dan jewelry internasional. Kebetulan bertemu dengan 2 partner yang sama impian. Yang menjadi ciri khas di sini menggunakan handmade dan bahan juga unik serta menggunakan printnya sendiri manual.
terkadang kalau cuacanya buruk, para wisatawan berkurang datang mengunjungi Labuan Bajo. Solusi dari kami, untuk sekarang kami akan memasarkan via online. Ini produk dari kami, Magnolia Boutique Komodo. Di sini salah satu contoh produk kami yang terbuat dari serat tumbuhan. Walaupun terbuat dari serat tumbuhan, bahannya nggak kaku karena kami mempunyai teknik khusus. Bahan ini paling disukai oleh para wisatawan. Yang ingin datang ke Labuan Bajo, langsung datang ke toko. Alamatnya Jalan Soekarno-Hatta, Marina Labuan Bajo, lantai 2, View Laut. Dan bisa follow Instagram kami, Magnolia Boutique Komodo, beserta Facebook kami, Magnolia Boutique Komodo. Berikutnya nih, ada aplikasi Noah Bike yang merupakan platform digital layanan sewa alat transportasi yang ramah lingkungan di Labuan Bajo. Jadi ini adalah aplikasi yang dapat di-download di Play Store dan pastinya mereka itu memiliki visi untuk membentuk ekosistem transportasi yang ramah lingkungan di kawasan pariwisata dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Wah, keren banget! Saya Tommy Putra, saya sebagai leader di Noah Bike. Noah ini berasal dari bahasa Ende yang berarti mudah atau gampang. Dan Noah Bike ini terkhususnya itu dilandasi dengan aplikasi seluler. Untuk mengaktifkan sepeda itu, customernya harus membeli tiket sesuai dengan durasi waktu dan jumlah tiketnya yang dibeli. Dan kemudian kendaraan tersebut akan aktif secara manual dan langsung di-scan gitu. Cara install atau downloadnya itu bisa didapatkan di Play Store, langsung di-download. Setelah itu diregistrasi melalui identitas tamunya atau customernya langsung gitu, dan setelah itu bisa langsung digunakan. Mengetahui update produk kami bisa follow Instagramnya @noahbike namanya, dan Facebooknya itu Noah Bike, dan websitenya Noah Bike. Kembali lagi di Paten Pemuda Kreatif dan Keren. Kita lanjut yuk ke UMKM berikutnya. Ada nih namanya Labora. Jadi mereka ini merupakan UMKM yang memproduksi gantungan kunci dan kalung yang terbuat dari resin. Tapi yang uniknya, kreatifnya, setiap desain produknya ini menceritakan spot-spot wisata yang ada di Labuan Bajo. Seperti keindahan lautnya, atau mungkin juga ada komodonya. Nah gitu dong. Jadi mungkin biasa ya kalau orang bilang tentang gantungan kunci. Tapi ini kreatif banget. Nama saya Bastian Labora, pemilik Labora yang ada di Labuan Bajo. Berdirinya Labora itu sendiri di tahun 2019
Di situ saya sudah mulai belajar tentang resin. Awal mulanya ketika wisatawan yang kunjung ke sini itu sudah berhenti di tahun 2020. Di situ saya mulai berpikir bagaimana caranya Labuan Bajo ini saya akan promosikan lewat produk saya. Dari situ saya menemukan ciri khas dari produk saya, yaitu memuat tentang semua spot-spot wisata yang ada di Labuan Bajo. Yaitu ada komodo, ada wisata alam, ada diving, ada manta, dan semuanya yang ada di Labuan Bajo. Ciri khas dari Labora, semua di dalamnya mempunyai storytelling tentang Labuan Bajo. Saya juga selaku putra daerah harus mempromosikan daerah saya sendiri lewat produk saya. Ini adalah bengkel Labora. Di tahun 2019 juga saya ciptakan pertama tentang lampu ini, lampu dari limbah-limbah sampah gitu. Saya buatkan jadi lampu. Tapi inovasi kedepannya saya akan main dengan resin, dengan nanti tetap dengan limbah juga. Ini tadi gantungan kunci dari Labora yang variannya begitu banyak. Ada komodo, ada manta, ada orang lagi diving, kura-kura. Semuanya menceritakan tentang Labuan Bajo. Ke depan nanti ini saya tetap mempromosikan tentang Labuan Bajo untuk mendatangkan semua wisatawan ke Labuan Bajo, walaupun dengan cara saya, dengan produk-produk saya. Jadi Konoma ini adalah cara baru untuk menikmati kopi. Jadi mereka itu membuat snack atau cemilan dengan bahan dasarnya kopi Flores, tapi kriuk-kriuk gitu, jadi stick rasa kopi. Ini enak banget loh. Beneran, sumpah ini enak banget. Jadi untuk Konoma ini sesuatu yang keren dan kreatif. Makanya masuk di paten. Kita lihat liputannya. Saya Erta Rahayuni, biasa dipanggil Ibu Tata. Saya pemilik brand Konoma. Konoma ini berdiri sejak pandemi. Pandemi semua kegiatan diwajibkan untuk dilakukan di rumah. Jadi Konoma sendiri artinya bekerja dari rumah. Konoma mempunyai produk utama stik kopi Flores dengan berbagai varian. Kemudian ada selai kopi, kemudian ada keripik gula muku, ada abon ikan asap, kemudian ada sambal ikan koi, ikan cakalang. Wisatawan domestik khususnya kalau ke Labuan Bajo pasti mencari kopi. Nah, di mana banyak sekali juga orang-orang muda maupun pecinta kopi tidak punya waktu ngopi karena terburu-buru karena panas. Selalu saya menciptakan kopi diproduksi dengan cara berbeda. Sekarang saya berada di dapur produsen oleh-oleh Konoma. Tahapan dari pembuatan stik kopi Flores, pertama kali kopi setelah dipilah akan di roasting dulu. Setelah dingin kopinya lalu dihaluskan, kemudian disaring sampai ketemu dengan tepung yang terhalus. Lalu dicampur dengan bahan-bahan yang lain, tonga, gula, dan sebagainya. Setelah dicampur semua bahan, dipipihkan, lalu dipotong. Setelah dipotong, digoreng, kemudian didinginkan kembali. Setelah dingin, baru dilakukan pengemasan. Ini nanti hasil jadi dari stik kopi Flores, ngopi kriuk, cara baru ngopi. Konoma melakukan pemasaran produk melalui pameran-pameran yang ada, lalu kami juga menitipkan di toko oleh-oleh yang terbesar di Labuan Bajo, yaitu Eksotik dan Kadu Bajo, lalu melalui online di IG-nya oleh-oleh Labuan Bajo Konoma dan WA-nya di 08123 761 6561. Salah satu yang pengen aku coba banget kalau di Labuan Bajo adalah nginep di kapal. Nah, ini ada nih namanya Parmeswari Pinisi yang merupakan destinasi wisata yang unik. Jadi ini sebetulnya hotel, tapi hotelnya tuh terapung karena dibangun di atas kapal Pinisi. Jadi buat kamu yang ingin menikmati keindahan laut di Labuan Bajo, terus sudah gitu bangun menatap laut, wah kayaknya pas banget untuk cobain yang namanya Parmeswari Pinisi. Parmeswari 2 itu diambil dari nama anak Surabaya. Jadi masih berbau Jawa ya, tapi kita memang atur penataannya juga dilibatkan dari NTT Flores, karena kita kan di NTT.
Kapal ini dibuat tahun 2019 dari Tanah Beru, Sulawesi Selatan. Panjang kapal ini 30 meter. Jadi nyaman ya, terus lebarnya 6,5 meter juga. Jadi kita betul-betul kita pikirkan daya tarik dari kita bukan hanya dari interior saja, tapi juga kenyamanan untuk penumpang. Kadang-kadang kan kalau di kapal tuh kita tuh kadang aduh susah sekali gerak gitu. Kalau di sini kita betul-betul pikirkan gimana supaya para penumpang tuh nyaman, bisa merasa seperti di rumah. Ini kita punya 5 cabin, ini cabin yang di lower deck dengan nuansa tenunnya dan juga kamar yang lebar, luas dan cukup tinggi. Dan kita punya separate bathroom juga di seberang kami dengan ukuran yang lebih besar. Kapasitas kami itu sebetulnya bisa 13 sampai 13 karena kita punya 5 cabin dan master bedroom bisa untuk 3 orang. Jadi sebetulnya bisa untuk anak juga di sini. Jadi misalnya bapak ibu dengan anak kecil itu masih bisa kita terima. Sekarang kita ada di master bedroom. Ini kita punya double bed yang besar, juga extra bed. Dan juga kita punya wardrobe dan juga bathroom sendiri di dalam. Ya, seluruh kamar ini pakai AC sendiri dan kebetulan untuk master bedroom kita punya balkoni pribadi di depan. Ya, untuk semua yang mau berkunjung ke Labuan Bajo, jangan lupa mampir ke Prameswari 2. Di sini kami bersedia untuk menjamu para penumpang dan juga merasakan sensasi apa itu Labuan Bajo dengan apa yang kami miliki di sini. Silakan kunjungi website kami di komodowaitucubeach.com. Baik Pak Tenar, sekarang saatnya kita untuk ngobrol-ngobrol dengan seorang narasumber yang mudah-mudahan nih kita bisa ambil nih ilmunya supaya Pak Tenar juga lebih pintar lagi. Nah sekarang aku sudah bersama seorang digital marketer dan juga pendamping UMKM. Nama panjangnya sih Syaiful Zaman Tawakal, tapi biasa dipanggil dengan Abah Ipul. Wilujeng Sumping, Abah Ipul kumaha damang? Alhamdulillah saya Ibu. Aduh ya, adem ya. Kayak lagi berteduh di bawah halte. Bah, ini kan kita ngomongin soal digital marketing dan juga peran Abah sebagai pendamping UMKM. Sebetulnya pendampingan apa sih yang Abah lakukan untuk UMKM? Oke, jadi saya pendampingan sejak tahun 2019. Oke. Ya, saya diminta oleh Dinas Provinsi KUK Jawa Barat ya untuk mendampingi UMKM khususnya di Kota Bogor. Khusus di Kota Bogor ya berarti ya. Khususnya di Kota Bogor. Adapun pendampingannya, jadi kami mencari UMKM yang siap didampingi. Kami telusuri permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Setelah itu kita coba bantu solusi satu demi satu permasalahan yang mereka sampaikan ke kami. Oke, Seperti berarti dari awal sampai akhir itu tetap didampingi gitu ya, Betul sampai sekali. solusinya ketemu gitu. Siap, begitu. Nah sampai sekarang ini sudah berapa nih UMKM yang didampingi kalau kita boleh tahu dari 2019? Masing-masing kota ya, kan ini kita dari provinsi ya, Ya. kota, kabupaten, provinsi se-Jawa Barat ya. Nah, kebetulan untuk Kota Bogor itu ada 5 pendamping, 5 pendamping. dan 1 koordinator pendamping. Oke. Ya. Nah, masing-masing pendamping kalau waktu tahun 2019 itu 12 per pendamping. Per pendamping, ada Ya. 5 berarti at least 60-an ya. Oke. Nah, untuk tahun ini insya Allah per pendamping 30. Wow, sudah sebanyak itu, Bah. Iya. Tapi betul. kalau kita boleh tahu nih, ini kan berarti Abah untuk tingkat provinsi tapi konsentrasinya Wilayahnya ke di Kota Bogor gitu ya. Betul sekali. Sebetulnya untuk UMKM sendiri di Bogor dan juga Jawa Barat itu UMKM tuh benar-benar booming nggak sih? Maksudnya banyak nggak sih orang yang pengen punya usaha sendiri dan pengen berkembang? Itu yang paling utama. Ya, kalau dari antusiasnya sih mereka
berbondong-bondong ya istilahnya Ya. untuk mendaftarkan menjadi salah satu peserta UMKM juara gitu ya. Jadi setiap tahun itu nggak kurang. Nggak kurang ya, tapi pasti nambah terus Nambah terus ya. seperti itu. Makanya kuotanya ditambah setiap tahun. ditambah. Jadi dari 12 terus 20, 27 dan sekarang 30. Sekarang 30 Ya. per pendamping. Per pendamping. Wow, luar biasa. Betul. Ini kalau aku nggak salah pendampingan yang dilakukan oleh Abah Ipul juga sampai ada yang menembus kancah internasional. Ya, Nah, salah satunya sebetulnya adalah brandnya Abah sendiri ya. Oke. Namanya Rasaku, bener nggak? Rasa Koe. Rasa betul. Rasa Koe Rasa bacanya Koe, ya. iya. Jadi Rasa Koe ini sudah berhasil menembus pasar internasional. Boleh diceritain nggak, Mbak? Di-sharing mungkin Oke. kira-kira tahapannya tuh apa aja sih yang dilakukan sampai bisa ke sana gitu. Oke. Sebenarnya kalau untuk tahapan ya kita mempersiapkan produk kita, Ya. kan. Pertama apa kelebihannya, terus kemasannya, ya kan. Sama juga dengan izin-izinnya, ya. Misalnya izin edar ya dari Dinas Kesehatan, dari Badan POM, ya. Terus ada juga izin halal, Oke. ya kan. Ada dari MUI kalau yang sekarang BPJPH, ya. Hmm. Nah itu dilengkapi. Setelah itu kita oh ya untuk yang tahun belakang ini kan ada OSS ya, Ya, kita ya. daftar sebagai apa NIB, nomor induk berusaha. Ya. Nah di situ jangan lupa dipilih ekspor. Oh, jadi memang sudah harus ditentukan dari awal gitu Ya ya? dari awal. Oke. Karena kalau mau ekspor udah ditentukan dari awal, di situ dipilih ekspor. Sampai saat ini gimana tuh, apa namanya, respon dari mereka, gitu, dari pasar di luar? Nah ini dia. Kalau kebetulan produk kami kan bumbu ya, Ya. bumbu kan banyak juga dari negara-negara lain. Memang banyak sekali pengalaman yang kami dapat ketika kami ke sana, pameran ke sana ya, terutama mengenai persaingan harga, Oke. ya kan. Terkadang harga kita lebih mahal dibandingkan harga mereka. Sebenarnya kalau dilihat dari kualitas di bumbu di Indonesia itu lebih baik ya. dibanding mereka. Cuman kan sekali lagi harga memang sangat menentukan. Iya. Jadi istilahnya kayak gini, kalau kita punya produk jangan disimpan, tapi disampaikan. Betul. Ya. Kalau ada kurasi dari kementerian Ikut. ya. Kalau ada kurasi dari dinas ikut. Itulah karena di mereka lah kesempatan itu hadir gitu. Jadi istilahnya itu networking gitu ya. Betul sekali. Semakin banyak kita bergaul, semakin besar juga kesempatan yang bisa datang kepada kita gitu ya. Betul. Tuh, Ya. eta. Ya, di situ. Di situ ya, Bah ya. Selain daripada kita menyiapkan produk kita. Ya. Kalau udah kita nyiapin produk kita tapi kita tidak punya link, tidak punya networking, Bingung ya, sendiri juga. ya ada buat diri sendiri aja, nggak usah keluar. Iya, udah makan-makan aja sendirilah gitu ya. Gitu. Tapi Bah, gini, kalau misalnya ada pateners gitu, UMKM yang mau ikut pelatihan sama Abah gitu, bisa nggak sih? Silakan saja datang ke ke kantor dinas ya, tanyakan kalau kami mau ikut UMKM juara. Ada juga kalau memang mereka sudah masuk ke dalam grup-grup UMKM, biasanya itu disebarkan oleh masing-masing pendamping link pendaftarannya. Ya. Oke. Kalau untuk UMKM program UMKM juara ini memang ada kriteria. Salah satunya adalah minimal omsetnya itu 300 juta per tahun. Per tahun? Per tahun. Berarti kira-kira per bulan itu Bulan sekitar kurang lebih 10 jutaan. 10 jutaan ya. Ya, Tapi nggak apa-apa lah, masih bisa itu ya. bisa. Maksudnya itu sesuatu Sebenarnya yang masih fleksibel sih. fleksibel Ya. benar, dan Yang sesuatu penting yang ada kita bisa kemauan untuk belajar dan untuk memperbaiki usahanya. Ya. Itu kami tetap terima. Tuh, berarti tuh ya tipsnya kalau misalnya mau menembus pasar internasional, harus selain produknya yang harus bagus, ada kelebihan kekurangan, semuanya harus dikasih tahu, dan juga kekurangannya harus diminimalisir, dan harga itu tetap harus bersaing, dan yang pasti harus terus bergaul. Baik, terima kasih banyak kalau Ya, begitu Abah Ipul. Ini sama-sama. memang waktunya agak singkat, tapi Siap. kita dapat nih ilmunya bahwa sebagai UMKM kita tetap harus membuka mata. Betul. Supaya selain kita bisa memasarkan produk kita di negeri sendiri, kita juga bisa menembus pasar internasional. Terima kasih sekali lagi Sama-sama, Abah Ipul. Kalau begitu, Pateners jangan kemana-mana ya. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Halo Pateners, UMKM Indonesia. Seperti kita tahu bahwa ada isu global terjadi resesi ekonomi di tahun 2023. Tapi kita nggak usah khawatir karena ekonomi di Indonesia
itu ditopang oleh adanya UMKM. UMKM, marilah kita sesama UMKM harus terus berkarya, berinovasi supaya ekonomi Indonesia bisa bangkit dan terhindar dari resesi ekonomi 2023. Semangat UMKM Indonesia, semangat! Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahu kembali. Sekarang kita masuk ke segmen Bangga Produk Keren Indonesia. Masih dari Labuan Bajo, satu yang mau aku bahas adalah Kompiang Lejong. Jadi dia itu menjual oleh-oleh khas Labuan Bajo. Jadi kalau kamu pengen tahu nih, atau mungkin suka bingung ya, kira-kira oleh-oleh yang harus kita bawa dari Labuan Bajo itu apa aja? Sekarang udah nggak perlu karena sudah ada Kompiang Lejong. Kita lihat. Kompiang merupakan makanan khas Labuan Bajo yang sebetulnya adalah roti yang diberi taburan biji wijen. Roti ini memiliki tekstur yang cenderung lebih keras dari roti biasa. Cocok banget nih sebagai cemilan untuk menemani minum kopi atau teh. UMKM Kompiang Lejong membuat roti tradisional ini diolah dengan beragam varian rasa kekinian dan packaging yang eye-catching. Untuk kamu yang ingin menikmati sensasi makan roti kompiang dengan aneka rasa, harus banget nih cobain roti kompiang ini. Selanjutnya ada Lama_Indonesia. Jadi ini mereka tuh menjual fashion anak sebetulnya. Tapi yang menarik adalah ini mengusung sustainable fashion. Dan waduh lucu-lucu banget. Udah model bajunya lucu-lucu dan modelnya juga lucu-lucu. Anak-anak kecil gitu. Coba deh kamu lihat. Lama_Indonesia. Selanjutnya masih yang khas dari Labuan Bajo yaitu kain tenun. UMKM Lama Indonesia mengaplikasikan kain tenun pada produk fashion khususnya untuk anak-anak. Kain ditenun menggunakan alat tenun bukan mesin untuk menghasilkan motif yang beragam dengan nuansa tradisional, klasik, dan etnik. Seluruh proses pembuatan dilakukan dengan tangan. Tentunya dibutuhkan ketelitian dan kesabaran penuh untuk menghasilkan produk dengan nilai estetika yang tinggi. Terlihat simple tapi elegan ya, keren banget nih. Kayaknya yang namanya sustainable things itu sekarang kan lagi trending banget ya. Nah salah satunya juga nih kerajinan yang berupa natural soap dari Rupane Craft. Jadi buat kamu yang suka artisan natural soap yang tentunya wanginya juga bermacam-macam. Ada yang moisturizing, ada yang creamy dan segala macamnya. Kamu boleh coba dari Rupane Craft. Lihat liputannya. Untuk pecinta kopi harus banget nih cobain produk dari Rupane Craft. UMKM ini mengolah kopi menjadi produk-produk perawatan kulit, yaitu sabun mandi. Bahan dasar yang digunakan adalah biji kopi Arabica khas Labuan Bajo. Tahukah kamu kalau ternyata kopi memiliki manfaat yang baik loh untuk kesehatan tubuh? Selain aromanya yang khas, kafein pada kopi memiliki sifat anti radang kuat yang membuatnya ampuh mengurangi peradangan dan kemerahan pada kulit. Tampilannya pun terlihat unik sekali ya Pateners, kreatif kan? Masih dari fashion, ada namanya Prime Chic _label. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung atau bosen hijab kamu kayak gitu-gitu aja, nih di Prime Chic itu bagus-bagus banget. Bunga-bunganya lucu-lucu banget dan warnanya juga bermacam-macam. Jadi kamu pilih aja dari Prime Chic _label. Keindahan Labuan Bajo tergambar jelas pada produk Prime Chic Label. Didesain secara eksklusif dengan mengangkat tema eksotisme dari keindahan Labuan Bajo, ini merupakan hijab premium dengan bahan yang berkualitas. Pastinya kamu akan tampil lebih fashionable dengan mengkombinasikan hijab ini pada outfit kamu Pateners. Motif-motifnya cantik banget ya Pateners. Skincare juga harus kita pilih yang natural, tapi kalau misalnya kita mau kasih ke teman-teman kita, mungkin suka bingung ya, apaan aja nih isinya, terus udah gitu dari mana nih. Nah sekarang udah gak bingung lagi, karena dari Labuan Bajo ada juga namanya Kokomama_Komodo. Jadi mereka itu membuat natural skincare dan juga ada gift setsnya juga, seperti ini. Sudah saatnya nih merawat diri sejak dini dengan menggunakan produk-produk dari bahan alami seperti produk dari UMKM Kokomama Komodo yang menyediakan skincare yang bahan dasarnya terbuat dari kelapa.
Manfaatnya banyak sekali loh Pateners. Kelapa untuk produk kecantikan dipercaya dapat menenangkan inflamasi akibat iritasi maupun infeksi. Bisa juga untuk mengangkat sebum berlebihan pada kulit, menghidrasi kulit, kaya akan vitamin C, dan dapat memperlambat penuaan pada kulit. Produknya beragam loh Pateners, dan pastinya aman untuk kesehatan kulit kamu. Labuan Bajo kan juga terkenal ya dengan kesenian atau artnya. Nah, ini ada namanya Varanus.Komodo. Mereka itu membuat toko art. Jadi kalau misalnya kamu mencari lukisan atau mungkin pajangan atau mungkin aksesoris, ada semua di Varanus.Komodo. Pateners, untuk kamu yang ingin belajar melukis, UMKM Varanus Komodo siap untuk menjadi tempat pilihan yang pas. UMKM ini membuka workshop melukis dan kerajinan tangan yang bisa kamu buat sendiri. Uniknya, kamu dapat melukis di media yang berbeda-beda. Contohnya seperti melukis di atas anyaman. Selain itu, ada juga aksesoris yang bentuk dan motifnya sangat indah. Warna di setiap produknya cantik-cantik sekali ya, Pateners. Harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit pagi tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit pagi tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kembali lagi di Paten Pemuda Kreatif dan Keren. Untuk membuka usaha nih, pastinya kita tuh butuh ide ataupun inspirasi sebagai acuan untuk membuka bisnis yang spektakuler. Dan yang namanya ide atau inspirasi bisa dapat dari mana aja, termasuk juga dari luar negeri. Siapa tahu kita bisa buka usaha sesuai dengan yang ada di Indonesia tapi idenya dari luar. Coba lihat yang satu ini. Pateners, mungkin menyewa barang atau kendaraan sudah biasa ya. Tapi bagaimana dengan penyewaan hewan? Atau yang lebih spesifiknya lagi adalah penyewaan ayam beserta kandangnya yang dilakukan oleh pengusaha asal Amerika Serikat. Berawal dari harga telur yang melejit hingga 85%, pasangan petani bernama Jen dan Phil Tompkins berinisiatif untuk mengatasi kenaikan harga telur yang melonjak. Melalui website rentthechicken.com, kedua pasangan ini membuka usaha penyewaan 2 induk ayam untuk mengeram yang hanya disertai 1 kandang pengeraman. Ayam yang disewa ini siap bertelur dalam waktu 2 hari dan konsumen dapat langsung mengkonsumsinya. Usaha ini sangat berguna dan menyebar cepat di Amerika Serikat dalam beberapa tahun ini. Idenya keren juga ya, karena dengan adanya penyewaan ayam ini, secara tidak langsung kita juga bisa belajar cara mengetahui sumber asal makanan dan belajar juga untuk melihat bahwa sumber makanan tidak harus diperoleh dari toko, melainkan kita bisa menghasilkannya sendiri dari rumah. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit pagi tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Hai, kembali lagi bersama aku Miss Cetal di Digi News. Cental, centil, digital. Yuk kita lihat kira-kira nih Miss Cetal sekarang ini ada informasi digital apa untuk Pateners sekalian. Nih yang pertama aku punya kisah sukses pebisnis online yang namanya Ndut Shop. Jadi dia itu omsetnya udah miliaran rupiah deh. Siapa yang gak mau mengikuti jejaknya coba. Nah supaya bisa ngikutin jejaknya kita lihat dulu liputannya. Bisnis online semakin banyak diminati oleh banyak orang. Salah satu pelaku bisnis yang sukses dengan berjualan baju wanita secara online adalah Facella Lee, owner dari online shop bernama Ndut Shop. Pada tahun 2005, Facella pernah membuka toko baju konvensional dengan hanya bermodal Rp900.000. Karena satu dan lain hal, beliau memutuskan untuk menutup toko konvensionalnya demi fokus pada bisnis online di tahun 2018. Omsetnya cenderung semakin meningkat saat ada flash sale atau hari belanja nasional. Dunia bisnis online atau e-commerce mendukung pedagang untuk tetap terkoneksi dengan calon pembeli dan mendapat keuntungan walaupun dengan modal kecil, serta lebih dikuasai oleh pembeli karena prosesnya mudah tanpa harus keluar rumah dan banyak menawarkan potongan harga.
Toko online miliknya berkembang dengan pesat. Dari yang awalnya hanya memiliki kurang dari 1.000 followers, kini pengikutnya di Instagram mencapai 162.000 yang berakibat baik pada omset harian yang mencapai 500 sampai dengan 1.000 orderan per hari. Menguntungkan sekali ya bisnis online ini. Berikutnya, Miss Cetal punya informasi soal aplikasi digital yang lokal yang pastinya bisa membantu UMKM untuk go digital. Namanya adalah aplikasi Kedip. Nah, apa sih aplikasi Kedip itu? Gak tahu deh, kita kedipin dulu aja yuk. Aplikasi Kedip merupakan platform hyperlocal marketplace berbasis smartphone yang menggunakan metode B2B2C, business to business to consumer, yang dapat membantu pelaku UMKM lokal. Aplikasi ini membuat strategi marketing yaitu membidik konsumen spesifik di wilayah Sulawesi Selatan dengan jangkauan per kabupaten atau kota dengan menyediakan berbagai jenis produk dan jasa. Di aplikasi ini terdapat beberapa fitur seperti fitur Deep Trans untuk transportasi online, Deep Toko untuk kebutuhan sehari-hari, Deep Medic berisi UMKM apotek, dan masih banyak fitur lainnya. Aplikasi ini juga memberikan kemudahan pada UMKM untuk mengontrol pesanan dari user lokal. Dengan aplikasi ini, para UMKM dapat merambah dunia digital untuk mencakup jangkauan konsumen yang lebih luas, tidak hanya di satu kabupaten atau kota saja. Keren kan? Di sini masih ada nggak sih yang nggak punya sosial media? Nggak dong. Tapi ternyata untuk yang namanya bisnis, sosial media itu banyak banget manfaatnya. Nah terus kalau udah tahu punya banyak manfaat, kenapa belum mulai? Ayo, takut, bingung mulainya dari mana? Gitu. Gimana sih? Gimana mau maju coba? Di era-era digital ini tapi semuanya nggak dipergunakan dengan baik. Nih, Miss Cetal kasih tahu caranya. Pateners tahu ya, kalau media sosial merupakan hal yang umum pada era digital ini. Karena kehadiran internet membuka peluang bisnis yang lebih besar dalam media sosial. Nah, kita sebagai pengusaha wajib banget nih memanfaatkan media sosial untuk berbisnis. Karena di sosmed itu dapat mempercepat komunikasi kepada pelanggan dengan jangkauan yang lebih luas, serta mudah dan praktis untuk mendapatkan tanggapan dari konsumen. Media sosial juga bisa digunakan untuk memposting kelebihan dan fitur dari produk yang kamu jual. Konten yang menarik dapat memancing impresi pelanggan. Media sosial juga dapat membangun jaringan relasi dan kemitraan yang lebih luas lagi. Kemudian, kamu juga dapat meningkatkan visibilitas bisnis dengan melengkapi fitur khusus untuk tautan web atau e-commerce bisnis kamu. Serta melalui media sosial, kamu juga bisa menganalisa strategi dan kelemahan kompetitor untuk kamu jadikan taktik agar bisnis kamu lebih unggul. Banyak sekali kan manfaat dari media sosial, maka dari itu, ayo mulai bisnismu dengan berjualan di media sosial dari sekarang. Gimana? Udah mulai dong go digitalnya. Semua informasi digital dari Miss Cetal udah mulai dilakuin dong. Bagus, itu dia namanya kesayangan dari Miss Cetal. Tapi sekarang Miss Cetal harus pamit. Ya udah ya, Miss Cetal mau pulang dulu. Miss Cetal mau mandi, mau berendam di air anget. Terus besoknya Miss Cetal mau jalan-jalan lagi. Ya udah kalau gitu aku pergi ya. Miss Cetal pulang dulu. Cental, centil, digital. Bangkit kembali, kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit pagi tahu kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit pagi tahu kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Sekarang saatnya untuk paten surprise. Paten surprise kali ini akan spesial banget Pateners. Karena sekarang itu kan paten surprise punya konsep baru. Jadi kita tuh banyak membuka sharing session dengan Pateners kalian tentang apa sih sebetulnya yang kamu harapkan dari paten surprise. Nah ternyata banyak banget calon pengusaha muda yang pengen membuka usaha tapi belum berani untuk memulainya. Nah di paten surprise ini kita akan mewujudkan.
Jadi tim Paten Surprise akan mendatangi calon pengusaha tersebut, lalu kita bantu deh dalam membangun bisnis dan juga memberikan branding. Kira-kira siapa ya yang kita datangi kali ini? Langsung aja kita lihat. Halo Pateners, apa kabar Anda semua? Semoga kita dalam kondisi sehat dan senang, tetap semangat dan tetap berinovasi. Yo, kembali bersama saya, host 3 Zaman, Leonardo DeCario dalam Paten Surprise. Nah, episode kali ini sangat berbeda dengan yang lain. Karena apa? Karena episode ini kita akan mendengar langsung, menerima curhatan daripada teman-teman Pateners yang ingin membuka usaha. Nah, untuk itu, teman-teman yang sudah mengirimkan email kepada kami akan datangi rumahnya dan kami akan wujudkan impiannya untuk menjadi pengusaha. Tetap menjadi pahlawan ekonomi Indonesia, kami akan datang ke tempat Anda. Siapakah episode kali ini yang beruntung? Ikuti saya, yuk! Ibu Dewi, Blok E1, nomor 04 02 sini. Oh iya ini nih, Blok E1 nomor 04. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Ya. Sebentar. Kayak saya kenal ini. Ini Mas Karya yang dari TVRI. Iya, betul sekali. Ini Ibu Dewi ya? Iya, benar. Oh, alhamdulillah. Itu saya sudah masuk ya, Mas ya? Iya, betul sekali. Kami hadir bersama tim Paten Surprise sengaja untuk bertemu langsung dengan Ibu Dewi. Alhamdulillah, makasih Mas. Minggu lalu ngirim email ya? Iya, betul. Saya kirim email. Kami sudah bacakan curhatan hatinya ya. Alhamdulillah. Dan hari ini kita hadir untuk ngobrol-ngobrol dulu bentar sama Ibu Dewi. Bu, ada Mas Karya Bu dari TVRI. Udah, kita ngobrol dulu. Iya, udah. Gimana? Kemarin itu permasalahannya apa sih? Lebih kepada modal ya? Iya, benar Mas. Kemarin itu saya udah sempat jualan, tapi semenjak pandemi, terus suami saya juga kan kena dampak pandeminya. Oh, PHK. Jadinya saya berhenti juga karena kehabisan modal. Karena kan sebelumnya? untuk sehari-hari juga. Oh, sebelumnya usaha apa emang? Usaha bakery juga. Oh, bakery. Iya, Oh, di bakery ya? Iya. Biasanya modalnya berapa kalau bakery begitu? Lumayan ya? Lumayan Mas, berat juga ya. Dan banyak juga bahan-bahannya. Per hari bisa menghasilkan berapa rupiah biasanya? Bisa 100, 200. Oh, lumayan ya? Iya. Bisa buat tambah-tambah ya? Iya, buat sehari-hari juga bisa tambah-tambah buat pemasukan. Anak sekolah? Mas sekolah 2. Dua-duanya sekolah? Dua. Wah, kebutuhannya lumayan besar ya? Iya, wah. Ini rumah sendiri apa kontrak? Iya, saya ngontrak Mas. Oh, masih kontrak ya? Iya. Jadi benar-benar butuh banget usaha untuk bisa mensupport kehidupan sehari-hari ya? Banget Mas. Oh, selama ini kalau jualan pembelinya dari mana? Dari tetangga-tetangga aja sih Mas, kalau ada pengajian, ada yang mau buat sarapan pagi, sama sekolah gitu. Lumayan ya padahal ya? Iya, buka pesanan aja. Ya lumayan kalau Oh, buat selama ini pesanan cuma nunggu pesanan aja ya? betul. Pengen dagang setiap hari ya? Pengen banget. Pengen dagang setiap hari ya? Pengen. Oh ya udah kalau gitu. Kesempatan saya ya. Iya, siap. Senang banget. Kami sama tim Paten Surprise akan mewujudkan mimpinya Ibu Dewi buka usaha setiap hari. Iya, terima kasih Oke, banyak. tim Paten. Nah, ini dia. Silakan taruh. Ya, Tangganya dibuat masak ini. Nah, Ibu, ini dia ya. Ini dia. Wah. Brandnya langsung ya. Dodolan Bakery. Pamulang Hills 2, Blok E1 nomor 4. Rawa Kalong, Gunung Sindul. Nomor teleponnya benar? Betul, Pak. Ini nanti akan kita pasang di atas ya. Terima Supaya tetangga semua pada lihat. Ya, Ibu sudah mulai usaha lagi. Alhamdulillah. Oke, naik ke atas. Oke, siap.
Ibu selamat ya. Semoga usahanya semakin maju, Bu. Amin. Semakin laris dan tetap berinovasi. Ingat, jujur nomor 1. Bu, brandnya jangan lupa didaftarkan ke HAKI ya. Hak Kekayaan Intelektual. Supaya dagangan Ibu lebih profesional dan terdaftar. Ya, Bu? Oke, partners, itu tadi Mbak Dewi yang mendapatkan surprise dari kita di episode kali ini. Semoga episode berikutnya Anda yang beruntung mendapatkan surprise dari kami. Jangan lupa kirimkan email Anda ke alamat kami sini. Kami akan datang ke tempat Anda dan langsung mewujudkan mimpi Anda membuka usaha. Ingat, jujur nomor 1. Salam. Terima kasih kepada Paten Surprise telah mewujudkan impian saya untuk jualan kue kembali. Sukses selalu untuk Paten Surprise. Semangat! Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Gak berasa nih Pateners, kita sudah berada di penghujung acara. Kita sudah memberikan kepada Pateners kira-kira UMKM yang kreatif dan keren dari Labuan Bajo itu apa aja. Terus juga tadi sudah ada narasumber yang hadir untuk memberikan inspirasi dan juga ilmu yang bisa kita ambil gitu ya, supaya kita bisa lebih maju lagi usahanya. Nah, berarti sekarang saatnya saya untuk pamit. Tapi kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Tentunya kita akan melihat lagi nih UMKM yang kreatif dan yang keren hanya dari Indonesia. Saya Liat Majaya pamit undur diri. Sampai jumpa. Kita harus bangkit, jatuh bangun jatuh bangkit kembali.